warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hasyimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Amma ba'd. Ashabal fadilah min ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabaniyah, syaihina wa murabbi ruhina wa mursyidina hadratu syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan pengersa Umi beserta Ahlul Bait, seluruh pemangku manaqib, para kiai, para ustazah, pemangku manaqib dan para petugas serta ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa PPKN 3 yang senantiasa dan selalu diberkahi, dikaromai oleh guru agung kita Pangersa Abah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memampukan kita untuk selalu dan ikut secara istiqomah konsisten melaksanakan apa yang menjadi kecintaan guru agung kita, yakni manaqib. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan, kita harapkan, serta kita ikutkan sebuah uswah yang terbaik, yakni menebar kebaikan untuk menggapai bahagia dunia akhirat. Beliau sosok yang pantas dan selalu menjadi inspirasi kita semua selaku murid untuk wusul kepada Allah, kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat hadaniyallah wa iyyakum ajmain. Ada sebuah judul Asyukru wasilatu limi'rajil qulubi ila ridallah. Syukur itu sebagai sebuah kendaraan untuk menaikkan derajat hati kita menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua sudah sering mengatakan syukur alhamdulillah. Bahkan setiap momen, setiap ada kegiatan, mungkin setiap saat. Namun apa makna daripada syukur itu sendiri? Lantas bagaimana syukur itu bisa menaikkan posisi mi'raj sebagai wasilah kendaraan menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur dari kata syakaro yashkuru syukran, yang bermakna adalah membuka. Sehingga kita tahu posisi rumah, kita berharap rumah itu sehat, rumah itu nyaman. Pasti yang menjadi prioritas kita bagaimana mendesain ruangan itu memperoleh cahaya dan sirkulasi angin atau udara. Begitu pula dengan hati, kolbun manusia. Ada satu aktivitas yang bisa mensirkulasikan hati, bisa menjadi bersih, bisa menjadi lapang,
itu ketika seseorang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran orang yang senantiasa diberikan kecukupan, mungkin pas-pasan, karena hatinya menerima ridho kepada Allah dan senantiasa membuka bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah, ataupun sebaliknya, ada seseorang yang mungkin persepsi dirinya, rezekinya masih sangat kurang. Namun, dia merasa bersyukur karena masih melihat banyak orang yang diberikan kecukupan rizki, tapi kondisi fisiknya sakit. Sehingga yang dilihat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala menampakkan anugerah yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita. Istilah syukur adalah bentuk pengakuan atas nikmat yang diberikan Allah, yang diyakini oleh hati, yang diucapkan dengan lisan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, yang dibuktikan dengan kebaikan. Sehingga pernah Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, beliau menyampaikan kana yaqumu minal lail hatta tatafattara faqadamahu. Jadi Siti Aisyah setiap malam sering melihat dan selalu melihat Rasulullah SAW itu sholat malam. Padahal kata Sayyidah Aisyah, kata beliau, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Sayyidah Aisyah tahu Allah itu pasti sudah mengampuni dosa Kanjeng Nabi, baik yang sudah lewat maupun yang akan terjadi. Artinya Rasulullah itu maksum, gak mungkin salah dan pasti selalu benar. Tapi kenapa Rasul itu setiap malam beliau qiyamul lail hatta tatafattara qadamahu, bahkan kakinya itu bengkak. Sangkin lamanya berdiri, sangkin lamanya beliau duduk untuk zikrullah, baik zikir jahri maupun khofi, kakinya bengkak. Ditanyakan kepada Rasul, ma waqad ghafarallahu ma laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Kemudian dijawab sama beliau. Kata Rasul, qala afala akunu abdan syakura. Apakah saya enggak sepantasnya, wahai Aisyah, wujud saya dianugerahi seperti ini sama Allah, saya buktikan sebagai wujud syukur adalah senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti zikir adalah syukur. Makanya kita sudah dibimbing guru mursyid kita, orang yang senantiasa berzikir baik jahri maupun khofi, hakikatnya adalah orang yang selalu bersyukur. Orang yang selalu manakib, orang yang bersyukur, sedekah bersyukur. Lantas, ikhwan akhwat hadaniyallah wa iyyakum ajma'in, bagaimana posisi syukur menjadi sebuah mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau memberikan sebuah gambaran. Syukur mengubah pandangan manusia yang awalnya kita fokus hubbud dunya menjadi hubbul khaliq. Itu kata Imam Ghazali. Jadi biasanya orang melulu kalau syukur, ayo kita makan-makan, kita ke kafe, kita ke kantin, kita mungkin ke resto, dan seterusnya. Seakan-akan yang dikejar adalah makan, nafsu terus. Namun di sini kata Imam Ghazali, peralihan pandangan makhluk atau murid yang awalnya kepada benda, materi, menjadi fokus kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mi'raj. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, bahwa syukur itu mengakui bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga meleburkan sifat dalam diri yang kita miliki
bahwa semua itu bukan milik kita. Harta itu titipan Allah. Istri titipan Allah, anak titipan Allah, rumah, semua jabatan yang kita miliki sebelum bukan milik kita. Itu pandangan Imam Ghazali. Membersihkan ego manusia, mengakui semua itu adalah minallah. Sehingga itulah mi'raj yang sesungguhnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana yang namanya syukur mewujudkan yang namanya mahabbah, kecintaan. Dari saking cintanya, kita yang diingat hanya yang memberi. Makanya syukurnya kita kepada guru mursyid, senantiasa kita tawasul, senantiasa kita sohbah, senantiasa kita membersamai, senantiasa mungkin kita perhatian kepada guru mursyid kita. Itulah hakikat daripada syukur, merupakan mi'raj, wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat hadaniyallah wa iyyakum ajmain. Oleh karena itu, menggerakkan hati dari kondisi lalai menuju sadar, dari cinta dunia menuju kepada cinta Sang Pencipta, dari perpecahan fokus menjadi keesaan atau tauhid minallah, itulah adalah syukur yang sesungguhnya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya bil barokah wal karamah. Pangersa Abah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.